Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, kamu jatuh ke dasar jurang di Gunung Rinjani. Tak bisa bergerak, tak ada sinyal. Tak ada orang tahu kamu masih hidup. Tapi, di tengah gelap dan dingin yang membekukan, kamu sadar satu hal, kamu tidak sendirian. Inilah kisah nyata yang diangkat dalam versi horor fiksi 3 Malam Terperangkap di Jurang Rinjani. Sebuah cerita tentang pendaki wanita yang selamat tapi tidak pernah benar-benar kembali. Namanya Camila Duarte, wanita 27 tahun asal Uruguay yang sedang backpacking keliling Asia Tenggara. Gunung Rinjani menjadi destinasi terakhirnya sebelum ia kembali ke negaranya. Ia bergabung dalam grup kecil bersama 3 turis asing dan seorang pemandu lokal bernama Pak Gino, lelaki parubaya yang dikenal berpengalaman. Tanggal 21 Juni 2004, cuaca di Sembalun tampak cerah ketika mereka memulai pendakian. Tak ada yang aneh. Camila terlihat semangat. Meski menurut pengakuan 2 temannya, sejak malam sebelumnya ia mulai sering terlihat termenung dan mengeluh pusing. Mungkin kelelahan atau masuk angin, kata salah satunya. Mereka tiba di pos Cemara Tunggal menjelang sore. Di sana kabut mulai turun perlahan. Jalur berubah drastis, semakin sempit, licin, dan menjorok ke jurang. Camila mulai tertinggal jauh. Pak Gino sempat meminta semuanya beristirahat sebentar agar rombongan tetap utuh. Tapi Camila menolak dan ingin istirahat sendiri di batu besar dekat akar pohon, hanya beberapa meter dari sisi jurang. "Go ahead, I'll catch up," katanya. Itulah kata-kata terakhir yang mereka dengar. Ketika mereka menyadari Camila tidak menyusul juga, mereka mencoba mencarinya. Tapi kabut semakin tebal. Jarak pandang hanya 3,5 meter. Suara yang mereka dengar justru malah bukan suara Camila, melainkan seperti napas berat, terputus-putus, dan langkah kecil, seperti gesekan sepatu dengan tanah berkerikil. Pak Gino mencoba memanggil, "Camila, kamu di mana?" Tak ada jawaban, hanya bisikan samar, seperti suara perempuan, tapi sangat pelan dan jauh. Beberapa jam kemudian, malam jatuh. Mereka kembali ke pos, melapor pada petugas jalur. Pencarian segera dimulai malam itu juga oleh relawan lokal, namun tak membuahkan hasil. Sementara itu, di dasar jurang, di tempat yang seharusnya tak mungkin diinjak siapapun, Camila terbaring dalam keadaan setengah sadar. Satu kakinya terkilir, punggungnya membiru, dan matanya hanya bisa terbuka setengah. Ia mencoba berteriak, tapi tenggorokannya terasa seperti disumpal. Yang keluar hanya suara parau, "Help!" Tak ada yang menjawab. Kabut perlahan menebal di dasar jurang, menutup langit, dan pohon-pohon tinggi di sekelilingnya. Malam mulai merayap masuk, dan suhu menurun drastis. Camila menggigit bibirnya agar tetap sadar. Lalu ia mendengar sesuatu. Langkah kaki di atas tanah basah. Perlahan, mendekat. Dia berharap itu tim penyelamat, tapi langkah itu berhenti tepat di belakang tubuhnya yang terbaring. Lalu, "Kenapa kamu turun ke tempat kami?" Suara itu berat, dingin, dan tidak berasal dari dunia yang ia kenal. Camila mencoba menoleh, tapi tubuhnya terkunci. Ia hanya bisa menangis pelan dan berharap malam segera berakhir. Namun malam di dasar jurang ini tak pernah benar-benar berakhir. Langit di atas jurang benar-benar tertutup. Tak ada tadi bulan, tak ada bintang. Hanya gelap pekat seperti ditutup selimut hitam. Camila tidak tahu sudah berapa lama ia tergeletak. Tubuhnya terasa dingin luar biasa. Meskipun udara malam belum mencapai titik beku. Angin berhembus pelan, tapi ada suara aneh terbawa bersamanya. Seperti bisikan, samar tapi terus-menerus. Perempuan, sendiri. Dia hendak akan keluar. Camila menggertakkan giginya, berusaha tetap sadar. Matanya terbuka setengah, sesekali buram oleh embun dan darah kering di pelipisnya. Ia tak bisa duduk, apalagi berdiri. Tapi ada satu hal yang masih bisa ia lakukan, mendengarkan. Dan yang ia dengar malam itu jauh lebih mengerikan daripada suara hutan. Ia mendengar langkah pelan seperti orang tanpa alas kaki berjalan di antara bebatuan. Langkah itu mengitari tempatnya tergeletak. Sesekali berhenti, sesekali terdengar bunyi seperti jari mengetuk batu. Tok, tok, tok. Camila mencoba bersuara. "Hello, Leary." Langkah itu berhenti.
Lalu terdengar suara yang pelan dan terputus-putus, tapi jelas berasal dari belakang batu besar, tempat ia bersandar. "Kau mendengar mereka juga?" Camilla langsung menahan napas. Matanya menatap lekat ke arah batu di depannya. Tapi tak ada siapa pun, tak ada bayangan, tak ada cahaya. Hanya kabut dan pohon yang menggantung dari dinding jurang. Dia berusaha memutar tubuhnya. Meski rasa sakit di pinggang, seperti disayat. Tapi dia ingin tahu siapa yang bicara. Apakah itu pendaki lain? Namun ketika ia berhasil menoleh sedikit, tak ada siapa-siapa. Kecuali satu hal, jejak kaki manusia, tapi mengarah ke arah dinding batu. Seperti seseorang berjalan langsung menuju batu, dan kemudian menghilang. Camilla menangis dalam diam. Ini bukan halusinasi. Ia terlalu sadar untuk itu. Ia masih bisa mencium bau lumut basah, rasa asin darah di lidah, dan tajamnya udara malam. Ini nyata, dan ia tahu betul ia tidak sendirian di dasar jurang ini. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu, lalu hening. Lalu suara seperti napas berat di atas kepalanya. Camilla menutup mata, tubuhnya kaku. Ia merasa seseorang berdiri di atas batu tempat ia bersandar. Dan orang itu sedang menatapnya dari atas. Camilla tidak membuka matanya. Ia hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdentum seperti palu dalam dada. Napasnya tertahan. Seluruh tubuhnya menolak untuk bergerak, seolah rasa takut telah mengikatnya dengan tali tak kasat mata. Tapi ia merasa ada seseorang atau sesuatu di atas batu besar tempat ia bersandar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Dan dari arah atas, ia merasakan seolah-olah ditatap, seakan mata itu sedang memilih bagian tubuh mana yang paling lemah. Beberapa saat berlalu, lalu terdengar suara langkah turun dari batu. Tapi langkah itu tidak seperti manusia biasa, tidak berat, tidak mantap. Justru seperti gesekan halus, seperti kuku menyeret tanah. Camilla membuka matanya perlahan. Sekelilingnya masih gelap, tapi matanya mulai terbiasa. Kabut menggantung rendah, dan dedaunan bergoyang meski angin tak terasa. Lalu ia melihatnya, sepasang kaki, kurus, pucat, seperti tanpa darah. Berdiri hanya 2 meter di depannya di antara akar dan batu. Lututnya menekuk tidak wajar, dan jari-jari kakinya panjang, seolah mencengkeram tanah. Camilla menahan napas, tak berani menatap lebih tinggi. Tapi kemudian suara itu datang lagi. 3 malam, lalu kau tak akan merasa dingin lagi. Camilla ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menatap tanah, menunggu makhluk itu bergerak. Namun tiba-tiba terdengar suara lain dari atas jurang. Teriakan seseorang. "Camilla, Cammy, can you hear me?" Itu suara Henry, salah satu teman pendakian yang ikut rombongan. Suara itu seperti cambuk yang membangkitkan sedikit semangat hidup dalam diri Camilla. Ia mengangkat tangannya pelan dan mencoba menjawab. "Hey, help, I'm down here." Sayangnya suaranya terlalu pelan. Bahkan dirinya sendiri nyaris tak mendengarnya. Namun saat ia bersuara, sosok di depannya menghilang. Bukan lari, bukan meloncat, tapi lenyap seperti asap diserap tanah. Sekitar 2 jam kemudian, ia melihat cahaya dari atas. Lampu senter dari drone relawan. Cahaya itu menari di sela kabut dan dedaunan. Camilla mencoba meraih cahaya itu dengan tangannya yang gemetar. Ia menangis, tapi tubuhnya terlalu lemah. "Camilla terlihat, kami melihatnya. Dia masih hidup," teriak suara dari atas. Sayup-sayup Camilla bisa mendengar deru helikopter. Tapi ia juga mendengar suara lain dari arah batu itu. Mereka datang, tapi kami lebih dulu sampai. Camilla terbaring kaku di dasar jurang yang dingin dan lembab. Matanya nyaris tak bisa terbuka lagi. Hanya sedikit celah untuk melihat cahaya samar dari senter drone yang menari di langit. Tapi harapan itu cepat lenyap ketika cahaya itu menjauh. Hilang tertelan kabut. Ia tak tahu kenapa. Mungkin tim penyelamat kesulitan melihat jelas. Mungkin mereka mengira ia sudah meninggal. Yang pasti, mereka belum turun. Hari mulai beranjak malam kedua. Hujan rintik turun perlahan. Suhu menurun drastis. Camilla menggigil, giginya bergemeretak, dan di antara kesakitan yang mencabik seluruh tubuhnya, satu suara kembali terdengar. "Kami melihatmu sejak kamu tertinggal." Camilla menoleh pelan ke arah suara itu. Dan di balik akar pohon besar, ada sosok kecil membungkuk, diam mengintip ke arahnya. Matanya
besar dan terbuka lebar, tapi tidak pernah berkedip. Tatapannya kosong, seolah bukan untuk melihat, tapi untuk menembus jiwa. "Siapa engkau?" tanya Chamila dengan suara nyaris tak terdengar. Sosok itu hanya menggeleng perlahan, lalu menunjuk ke arah atas jurang. Mereka akan datang, tapi tak akan cukup cepat. Chamila menutup mata. Ia tak ingin lagi melihat halusinasi, tapi suara itu tetap ada. Nafasnya, bisikannya, seolah udara di sekitar membawa aroma sesuatu yang bukan manusia. Lalu ia sadar, di sekelilingnya, di balik batu, di antara akar, bahkan dari dalam retakan tanah, ada mata-mata lain, memandang diam, tak berkedip. Mereka tidak mendekat, tapi mereka mengawasi. Seolah tempat itu memang bukan milik manusia, seolah sejak awal jurang itu sudah punya penghuninya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara dari atas jurang lagi. Kali ini lebih dekat. "Chamila, kami turunkan tali." "Bertahan ya, bertahan." Chamila menangis. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia ingin menjawab, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya bisa memejamkan mata dan berharap seseorang turun menjemputnya. Namun ketika ia membuka matanya lagi, tali itu sudah melayang di atasnya. Tapi sosok kecil bermata kosong itu juga masih di sana, berdiri di sampingnya, seperti menunggu sesuatu. "Kalau kamu pergi," bisiknya, "nanti gantinya siapa yang tinggal?" Chamila memalingkan wajah, menatap tali itu, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Sementara di kejauhan, dari balik kabut, suara tawa kecil terdengar, pelan, panjang, seperti suara anak kecil. Chamila menatap tali tambang yang tergantung tak jauh di atas tubuhnya. Cahaya dari senter di atas jurang menyorot ke bawah sesekali, menembus kabut yang mulai menipis. Ia ingin menjangkau tali itu, tapi tubuhnya tak sanggup bangkit. Kakinya nyaris mati rasa, pinggangnya terasa seperti dipatahkan. Dari atas, terdengar suara samar. "Chamila, kami lihat kamu. Pegang talinya ya." Chamila mencoba bersuara, "Help, here." Tapi suaranya tak cukup kuat. Ia mengangkat tangan kirinya pelan, berusaha meraih ujung tali yang menggantung tak sampai 1 meter di atas kepala. Namun, tali itu diam, tidak diturunkan lebih jauh. Chamila menggigil. Ia tahu mereka tak bisa melihat jelas dari atas. Ia tahu mereka mungkin mengira ia sudah meninggal. Ia mencoba menggeser tubuhnya, menyeret diri mendekat ke arah tali. Gesekan dengan tanah penuh kerikil membuat luka di tubuhnya semakin terbuka. Darah mengalir pelan di paha kirinya, tapi ia tetap bergerak. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Bayangan gelap berdiri di dekat tali, tak bergerak, seolah menghalangi cahaya dari atas. Sosok itu tinggi, kurus, dan kepalanya miring, seperti menatap Chamila dari kejauhan. Ia tidak punya wajah, hanya kulit gelap yang membentang mulus. Chamila berhenti, nafasnya tercekat, dan sosok itu mengangkat tangannya, perlahan, menyentuh tali, lalu menariknya, sedikit menjauh dari jangkauan Chamila. Tali itu bergoyang pelan, lalu diam. Dari atas, terdengar suara bingung. "Kenapa talinya ketarik? Hati-hati, ada yang narik." Chamila ingin berteriak, tapi mulutnya terasa beku. Sosok itu menatap tanpa mata, lalu membungkuk, mendekat, namun tiba-tiba cahaya dari atas menjadi lebih terang. Senter diarahkan tepat ke bawah, dan dalam cahaya itu, sosok itu menghilang, lenyap seperti kabut yang terhempas angin. Tali kembali bergoyang, lalu ditarik ke atas. Chamila ingin menangis. Ia tahu jika tali itu benar-benar diangkat, kesempatan selamatnya ikut terangkat juga. Tapi saat itu, dari balik pohon kecil di sebelahnya, terdengar suara seorang anak kecil. Tapi kali ini berbeda, suaranya jelas. Bukan gaib. "Bu, ada orang. Itu ada cewek di bawah." Chamila menoleh dengan tenaga terakhir. Di antara kabut, tampak seorang anak laki-laki bersama pria dewasa yang membawa senter besar. Mereka adalah relawan lokal yang menuruni sisi samping jurang dengan tali cadangan. Wajah mereka terlihat jelas, nyata, dan penuh cemas. "Dia masih hidup. Cepat, kasih kabar ke atas." Chamila tak mampu bicara, tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak jatuh. Di balik senyumnya ia tahu, jurang itu tidak suka kehilangan mangsa. Dan dari bayang-bayang batu, mata-mata gelap masih mengintip, diam-diam. Relawan lokal bernama Agam bersama anaknya yang tak sengaja melihat.
Chamila segera memberikan isyarat ke atas. Mereka tak membawa tandu, tapi membawa tali tambang tambahan dan selimut aluminium. Satu orang lain turun cepat menyusul, dan dalam waktu singkat, mereka berhasil mencapai Chamila yang sudah hampir tak sadarkan diri. Wajah Chamila pucat, bibirnya biru. Namun saat Agam menepuk pelan pipinya dan menyalakan lampu ke mata, ia membuka sedikit kelopak matanya. Masih ada cahaya di sana. Masya Allah, dia kuat sekali, gumam Agam lirih. Dengan hati-hati, mereka mengikat tubuh Kamila dan memulai proses pengangkatan. Perlu waktu hampir 2 jam untuk menariknya ke atas karena medan terlalu terjal. Kabut mulai naik ke permukaan, membuat pencahayaan makin terbatas. Tali bergoyang pelan, seolah ada angin yang menyapu dari bawah. Tapi malam itu begitu sunyi, terlalu sunyi. Kamila sesekali membuka matanya dalam perjalanan ke atas. Di sela rasa nyeri dan pusing, ia sempat melihat ke bawah, ke dalam jurang yang selama 2 malam menjadi kuburnya yang tertunda. Dan ia melihatnya lagi di antara bebatuan. Di tempat tadi ia berbaring, berdiri sosok hitam yang menatap ke atas. Wujudnya samar, seperti bayangan manusia yang berdiri tak bergerak. Tapi Kamila tahu, itu bukan manusia. Sosok itu mengangkat tangannya menunjuk langsung ke arahnya, lalu perlahan mengisyaratkan satu gerakan. Kembali. Kamila menutup mata. Ia ingin percaya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi bagian terdalam dari pikirannya tahu, sesuatu dari bawah ikut bersamanya naik. Begitu sampai di atas, ia segera dipindahkan ke tandu darurat. Beberapa relawan menutupi tubuhnya dengan selimut, dan suara tangisan terdengar dari salah satu teman pendakinya. Aku pikir dia selamat. Dia selamat. Tapi Chamila tak bicara sepatah kata pun. Matanya tetap terbuka, menatap langit malam yang kini penuh bintang. Namun tangannya mencengkeram erat-erat ujung selimut, seolah takut sesuatu menyentuhnya dari balik gelap. Di dalam tenda darurat pos 3, Kamila ditangani para medis. Ia sadar penuh. Tapi saat salah satu perawat wanita mencoba menyentuh pergelangan tangannya, Chamila spontan menarik tangan itu. Ada yang ikut naik, bisiknya. Mereka mengira dia masih dalam kondisi bingung karena trauma. Tapi malam itu, 3 relawan yang ikut evakuasi Kamila bermimpi hal yang sama. Mereka melihat sosok perempuan berdiri di tepi jurang dengan rambut menutupi wajah. Dan suara berbisik, salah satu dari kalian harus kembali. 2 minggu setelah evakuasi Chamila, jalur pendakian Gunung Rinjani kembali dibuka secara terbatas. Cuaca membaik, kabut lebih bersahabat, dan kasus Kamila mulai dianggap sebagai kecelakaan biasa. Beberapa media lokal sempat menulis tentang keajaiban. Chamila bisa bertahan 3 hari di dasar jurang. Namun berita itu cepat tenggelam di antara kabar lain. Hanya satu hal yang terus jadi perbincangan di kalangan porter dan relawan pencarian. Malam itu, Chamila tidak sendiri. Pak Gino, pemandu senior yang ikut di awal pendakian Chamila, bahkan sempat berkata, "Waktu saya turun bantu pencarian, saya lihat bayangan tinggi sekali di bawah. Lebih tinggi dari manusia. Tapi waktu saya sorot senter hilang." Cerita itu dianggap sugesti. Sampai suatu malam, sebuah grup pendaki baru dari Jakarta mendaki melalui jalur Sembalun. Salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Arman, tiba-tiba memutuskan untuk keluar jalur. Ketika hendak ke toilet pada pukul 2 dini hari, rekan-rekannya sempat mendengar suara langkah pelan di luar tenda. Lalu suara Arman berkata, kamu siapa? Kok berdiri aja di situ?" Setelah itu, hening. Mereka mengira Arman sedang buang air kecil. Tapi 15 menit berlalu, ia tak kembali. Ketika dicari, tak ada jejak. Yang ada hanya bekas kaki telanjang mengarah ke tepi jurang. Dan satu pasang sandal Arman yang tertinggal. Malam itu suhu mendadak turun drastis. Kabut datang lebih cepat dari biasanya. Para porter lokal menolak melanjutkan pendakian dan langsung turun. Salah satu dari mereka bahkan berkata, dia mengambil yang tersisa. Yang dari bawah jurang itu belum puas. Keesokan harinya, regu pencarian diterjunkan. Tapi hingga kini, Arman tidak pernah ditemukan. Chamila, yang masih menjalani perawatan di RSUD Mataram, mendengar kabar itu dari seorang relawan yang menjenguknya. Saat disebutkan nama Arman, wajah Chamila langsung pucat. Ia hanya berkata satu kalimat, "Dia yang dipanggil malam itu."
Dan saat malam menjelang, Camilla kembali mengalami mimpi yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia berada di dasar jurang, dalam gelap total, dan dari atas terdengar suara tali diturunkan. Tapi kali ini, bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menariknya kembali turun. Setelah 1 bulan menjalani perawatan, Camilla Duarte dinyatakan stabil. Luka luar memang membaik, tapi luka di dalam tidak. Ia mulai mengalami gangguan tidur. Hampir setiap malam ia terbangun sambil menjerit. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Setiap mimpi membawanya kembali ke tempat yang sama. Dasar jurang gelap, di mana suara-suara asing memanggilnya, menuntutnya untuk kembali. Tim medis menyarankan agar ia kembali ke negaranya untuk pemulihan psikologis. Tapi beberapa hari sebelum kepulangannya, Camilla menghilang dari penginapan. CCTV terakhir menangkap dirinya berjalan sendirian di subuh hari, mengenakan jaket tipis dan sandal. Ia terlihat menuju arah barat, membawa sebuah tas kecil. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Dan setelah itu, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. 3 minggu kemudian, seorang porter tua bernama Mbah Sardin sedang naik ke jalur Cemara Tunggal bersama 2 pendaki lokal. Ia berhenti sebentar untuk buang air di balik semak dekat jurang. Tapi dari kejauhan, ia melihat sesuatu berdiri di tepi tebing. Seorang wanita, rambut coklat, berdiri diam menghadap jurang. Ia mengira itu salah satu pendaki. Tapi saat ia mendekat dan memanggil, wanita itu terjun begitu saja ke dalam kabut, tanpa suara, tanpa gerakan panik. Mbah Sardin menjerit minta tolong. Tim SAR kembali diturunkan, menyisir area dasar jurang. Tapi seperti sebelumnya, tidak ditemukan apa-apa. Kecuali satu benda, sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk daun yang sebelumnya pernah dipakai Camilla di banyak foto perjalanannya. Liontin itu ditemukan menggantung di ranting pohon kecil di titik yang sama tempat Camilla dulu terbaring selama 3 malam. Sejak saat itu, para pendaki dan porter mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Suara perempuan memanggil dari dalam kabut. Bayangan berdiri di tepi jurang hanya muncul ketika kabut tebal. Suara langkah kaki mengikuti dari belakang, tapi tak ada siapa pun. Tali pendakian yang tiba-tiba tertarik saat malam. Beberapa porter menyebut jurang itu kini punya penunggu baru. Bukan makhluk gaib dari legenda lama, tapi seseorang yang pernah terjebak di antara hidup dan mati, lalu memilih tinggal selamanya. Dan setiap malam Jumat Kliwon saat kabut paling tebal turun, seseorang kadang melihat sosok perempuan berdiri di tepi jurang, menatap ke atas, seperti menunggu tali diturunkan kembali. Itulah akhir dari kisah 3 malam terperangkap di Jurang Rinjani. Cerita ini terinspirasi dari kejadian nyata, namun telah diolah menjadi fiksi agar aman, ditayangkan dan tidak menyinggung siapapun. Menurut kamu, apa sebenarnya yang terjadi di dasar jurang itu? Apakah hanya halusinasi karena trauma, atau ada sesuatu yang memang mendiami sana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Narasi Gaib. Karena setiap hari, kami akan bawa kamu ke sudut tergelap, dunia nyata dan dunia lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.